praktikum membuktikan sifat-sifat cahaya dengan menggunakan kotak cahaya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah laboratorium IPA SD dengan dosen pengampu Ibu Albina Eka Andriani, SPD MPD. Sebelum kita melaksanakan praktikumnya, yuk kenalan dengan anggota kelompok kita. Yuk. Halo, nama saya Fani Aprianti dengan nomor NIM 2401050164 dengan nomor presensi 34. Halo, saya Rizky Ardi Pratama dengan NIM 2401050171 dengan nomor presensi 41. Halo, perkenalkan nama saya Fatma Salwa Azandra dengan NIM 2401050158 presensi 29. Nah, udah kenalan kan dengan anggota kelompok kami? Yuk, tanpa berlama-lama, langsung saja kita melaksanakan praktikumnya. Ayo. Halo teman-teman, kalian tahu gak sih apa itu pengertian dari sifat cahaya? Sifat cahaya adalah berbagai perilaku cahaya saat mengenai atau melalui suatu benda atau medium. Secara umum, cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat melalui difraksi ataupun juga interferensi. Pemahaman tentang sifat-sifat cahaya ini sangat penting loh, karena dapat membantu menjelaskan berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti bayangan pada pantulan cermin, kemudian pembiasan dalam air. Namun, pada praktikum kali ini, kita hanya akan membahas terkait dengan 4 sifat utama cahaya, yaitu cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan juga cahaya dapat dibiaskan. Nah, kalian udah tahu kan apa itu pengertian dari sifat-sifat cahaya? Sekarang, yuk kita cari tahu apa tujuan kita melakukan praktikum ini. Yang pertama yaitu mengetahui dan membuktikan sifat-sifat cahaya dengan menggunakan alat peraga sederhana berupa kotak cahaya. Yang kedua, mengamati secara langsung bagaimana kotak cahaya dapat menunjukkan sifat-sifat cahaya yaitu merambat lurus, menembus benda bening, dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Lalu yang ketiga, membantu siswa memahami konsep cahaya secara konkret melalui eksperimen menggunakan kotak cahaya. Nah, pengertian sifat-sifat cahaya kalian sudah tahu, tujuan praktikum juga kalian sudah tahu. Yuk, sekarang kita cari tahu apa sih itu kotak cahaya. Jadi, kotak cahaya adalah alat peraga sederhana yang digunakan untuk menunjukkan sifat-sifat cahaya melalui percobaan secara langsung. Alat ini biasanya dibuat dari kardus yang dilengkapi lubang-lubang kecil, senter sebagai sumber cahaya, dan bahan tambahan seperti plastik bening, cermin, serta gelas berisi air. Dengan kotak cahaya ini, peserta didik dapat mengamati berbagai sifat cahaya seperti merambat lurus, menembus benda bening, dipantulkan, dibiaskan, serta dalam pengembangan tertentu juga dapat digunakan untuk menunjukkan difraksi dan interferensi. Nah, sebelum kita melakukan praktikum sifat-sifat cahaya dengan menggunakan kotak cahaya, kita harus mengenali dulu nih apa sih fungsi dari alat dan bahan yang ada di kotak cahaya ini. Di sini aku dibantu oleh temanku yaitu Salwa dan juga Rizky. Yang pertama di sini pastinya ada kotak cahaya yang umumnya terbuat dari kardus. Nah, kemudian di kotak cahaya ini ada kardus berjumlah 3 yang di tengahnya terdapat lubang. Ini fungsinya untuk membuktikan apa benar sih kalau cahaya itu memiliki sifat dapat merambat lurus. Berikutnya ada cermin. Nah, cermin ini digunakan untuk membuktikan sifat cahaya apakah dapat dipantulkan atau tidak. Yang selanjutnya ada plastik bening. Nah, plastik bening ini digunakan untuk membuktikan sifat cahaya apakah sifat cahaya tersebut dapat menembus benda bening. Kemudian di sini ada gelas plastik bening yang telah diisi air. Nah, ini fungsinya untuk mengetahui apakah cahaya dapat dibiaskan. Yang paling penting di sini ada senter yang berfungsi sebagai sumber cahaya. Nah, kalau tidak ada senter ini, kita tidak bisa praktikum membuktikan sifat-sifat cahaya. Kemudian di sini ada langkah kerja dan materi yang berfungsi sebagai stimulus kepada peserta didik saat melakukan praktikum sifat-sifat cahaya dengan menggunakan kotak cahaya. Ayo mulai praktikum. Yuk, pasti seru banget nih praktikumnya. Of course. Ayo Fani maju. Ya, Pak. Nah, coba kamu pilih salah satu dari kartu ini. Yang mana ya? Jangan sampai aku dapat kartu yang sulit. Yang ini aja deh, Pak. Nah, coba dibacakan nama isinya. Ayo melakukan. 1. Letakkan alat peraga kotak cahaya di tempat datar. 2. Pastikan ruangan agak gelap agar senter terlihat lebih jelas. 3. Nyalakan senter, kemudian arahkan cahaya senter dari depan benda bening ke arah lurus. 4. Amatilah cahaya yang muncul di layar belakang.
coba kamu cari dari pos ini, mana sih pos yang cocok dengan anak tersebut? Waduh, yang mana ya? Kan cahaya senter dari depan benda bening. Benda bening. Oh ini nih. Ini Pak, ada di pos 2. Nah, untuk membuktikannya, kamu butuh alat apa sih kira-kira? Nyalakan senter. Berarti aku butuh senter nih. Senter Pak. Dan coba cari di kotak ini. Ini. Ya, sekarang coba diperhatikan dan dibuktikan apakah benar langkah tersebut. Ini dimasukin sesuai sini ya Pak? Iya, ini masuk. Wah, cahaya senternya bisa menembus plastik itu. Cahayanya warnanya putih, sama persis seperti plastik yang ada. Aku coba juga yang satunya. Wah, ternyata sama juga bisa menembus plastik itu. Tapi warnanya hijau, sesuai dengan warna plastik tersebut. Nah, sekarang kamu pilih dari materi ini, mana sih yang cocok dengan langkah tersebut? Ikan bisa menembus benda bening, berarti sifat cahayanya yang bisa menembus benda bening. Yang ini nih Pak. Nah, coba dibacakan apa materinya. Jadi tadi aku melakukan salah satu praktikum untuk membuktikan sifat cahaya. Ternyata praktikum yang aku lakukan membuktikan bahwa cahaya menembus benda bening. Jadi cahaya dapat menembus benda bening, artinya cahaya bisa lewat melalui benda yang transparan seperti kaca atau plastik bening. Nah, dalam praktikum tadi aku menggunakan dua buah plastik, yang satunya warna putih dan yang satunya warna hijau. Nah, dari praktikum tersebut sama-sama nih cahaya bisa menembus kedua plastik tersebut, tapi bedanya yang satunya cahayanya berwarna putih, sementara yang satunya cahaya berwarna hijau. Itu berarti membuktikan cahaya dapat menembus benda bening, namun tetap kembali lagi disesuaikan dengan warna dari plastik tersebut. Nah, sekarang bacakan. Ayo melakukan. 1. Letakkan alat peraga kotak cahaya di tempat data. 2. Pastikan ruangan agak gelap agar cahaya senter lebih terlihat jelas. 3. Nyalakan senter, kemudian arahkan cahaya senter ke permukaan cermin dengan sudut miring. Yang keempat, amatilah titik pantulan cahaya pada daya gelap. Oke. Nah, sekarang kamu cari nih di sini pos mana yang kira-kira cocok dengan alat kerja yang kamu dapatkan. Pos mana ya? Ayo dibaca Bisa. lagi. Kemudian arahkan cahaya senter ke cermin. Oh, berarti cermin, Bu. Yang mana Berarti yang ini? Yang ini nih. Nah, sudah benar. Sekarang dimasukkan dulu ke kantongnya. Oke, Bu. Untuk melakukan praktikum itu, kira-kira kamu membutuhkan alat apa, Salwa? Kan nyalakan senter, berarti aku butuh senter, Bu. Nah, ayo diambil senternya. Ini nih. Sudah siap melakukan praktikum? Siap dong. Wah, iya Bu, memantul pada kardus. Wah iya, keren banget. Berarti sifat cahaya apa yang kamu dapatkan? Coba dipilih di sini. Gimana ya, kita dapat dipantulkan. Berarti sifat cahaya dapat dipantulkan. Sekarang bacakan ke teman-teman, Salwa. Cahaya dapat dipantulkan, artinya cahaya bisa memantul saat mengenai permukaan benda. Pemantulan ini terjadi terutama saat cahaya mengenai permukaan yang rata ataupun juga menghilang. Seperti pada cermin ini. Nah, dalam percobaan ini cahaya di senter itu diarahkan ke cermin, kemudian cahaya dipantulkan ke dalam kardus. Nah, hal ini itu sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Ayo, bacakan lagi. Ayo melakukan. 1. Letakkan alat peraga kotak cahaya di tempat datar. 2. Pastikan ruangan agak gelap agar cahaya senter lebih terlihat lebih jelas. 3. Nyalakan senter, kemudian arahkan cahaya senter ke lubang paling depan secara lurus. 4. Amatilah cahaya yang muncul di layar belakang. Apa sifat cahaya itu? Nah, kira-kira sekarang pos yang nomor berapa ya, Salwa? Berarti yang ini, Bu. Iya. Pos berapa itu? Ini ada di pos 3, Bu. Ini dimasukkan ya, Bu? Iya dong, dimasukkan lagi. Sudah, Bu. Alat apa nih yang kamu perlukan sekarang? Jadi aku butuh senter, Bu. Senter lagi. Ini diambil senternya. Ini. Sudah siap? Siap. Langsung. Oh iya, Bu. Ayo pastikan lurus. Ini sudah lurus. Apa yang kamu lihat,
salah. Cahayanya berbentuk kotak merambat lurus. Sekarang kamu mengambil kartu yang ini. Kira-kira yang mana yang cocok? Sifat cahaya merambat lurus, Bu. Berarti yang ini. Jangan lagi salah. Cahaya merambat lurus artinya cahaya bergerak dalam garis lurus. Hal ini dibuktikan saat cahaya senter diarahkan melalui lubang yang sejajar pada kotak cahaya. Jika susunan lubang tidak lurus, maka cahaya tidak dapat melewati semua lubangnya. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa cahaya itu tidak dapat membelok sendiri saat melintasi suatu medium. Dibacakan Rizky. Ayo lakukan. 1. Isilah gelas bening dengan air sebanyak setengah kapasitas gelas. Kedua, masukkan pensil secara miring ke dalam gelas bening yang sudah diisi air. Ketiga, amatilah apa yang terjadi pada pensil dalam gelas tersebut. Apa sifat cahayaku? Nah, kira-kira pos mana Rizky yang cocok dengan alat kerja tersebut? Di sini ada gelas, berarti yang ada gelasnya, Bu. Pos berapa Rizky? Pos 4. Ah iya. Nah, sekarang alat apa yang kamu perlukan? Masukkan pensil. Berarti aku perlu pensil, Bu. Pensil. Nih, diambil di sini. Sudah siap? Siap. Ayo, mulai praktikumnya. Apa yang kamu amati Rizky? Wah, pensilnya seperti patah, Bu. Wah iya ya. Nah, sekarang mana nih yang kamu pilih yang cocok dengan praktikum yang kamu lakukan? Karena pensilnya patah, berarti yang ini, Bu. Nah, ayo sekarang dibacakan ke teman-teman sifat cahaya yang mana yang kamu dapatkan? Berarti dari praktikum ini, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan, artinya arah cahaya bisa berubah saat melewati dua benda bening yang berbeda, seperti dari udara ke air. Dalam percobaan, digunakan gelas berisi air dan sebuah pensil. Ketika dilihat dari samping, pensil tampak bengkok atau patah. Hal ini terjadi karena cahaya yang melewati batas antara udara dan air berubah arah. Dan fenomena ini disebut pembiasan. Nah, masukkan dulu Rizky ke kantongnya. Nah, hebat anak-anak semua, sudah selesai praktikumnya. Nah, tadi kan kita sudah praktikum. Ternyata ada loh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sifat-sifat cahaya tersebut. Yang pertama, jenis dan kejernihan bahan. Benda bening yang keruh atau berwarna akan mempengaruhi seberapa banyak cahaya yang bisa menembus dan warna cahaya yang terlihat. Yang kedua, permukaan benda pantul. Permukaan yang halus dan berkilap seperti cermin menghasilkan pantulan yang jelas, sedangkan permukaan kasar menghasilkan pantulan yang dapat menyebar. Lalu yang ketiga, arah dan posisi datangnya cahaya. Ketika cahaya tidak datang tegak lurus atau tidak tepat mengarah ke lubang atau cermin, maka jalur rambat atau pantulannya akan berubah. Nah, yang keempat, perbedaan kerapatan medium. Besarnya sudut pembiasan dipengaruhi oleh seberapa besar perbedaan kerapatan antara dua medium, misalnya antara udara ke air. Nah, yang terakhir, intensitas dan fokus cahaya. Cahaya yang terlalu lemah atau tidak terfokus dapat membuat pengamatan sifat cahaya seperti pembiasan dan pantulan menjadi kurang jelas. Nah, itu dia faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sifat-sifat cahaya. Nah, setelah melakukan praktikum menggunakan kotak cahaya, dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat cahaya seperti merambat lurus, menembus benda bening, dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan, terbukti dapat diamati secara nyata. Penggunaan alat peraga murah yang dirancang secara sederhana namun efektif memungkinkan siswa memahami konsep IPA secara lebih mudah, menarik, dan menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman langsung sangat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran di kelas tinggi pada tingkat sekolah dasar. Nah, kita sudah menyelesaikan nih praktikum-praktikum dari membuktikan sifat-sifat cahaya menggunakan kotak cahaya. Kami dari kelompok 11 pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan dalam melakukan video, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berikut adalah tabel hasil pengamatan. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Hasil pengamatannya, saat cahaya senter diarahkan ke karton berlubang sejajar, terlihat pancaran cahaya lurus sesuai dengan ukuran lubang pada karton. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Hasil pengamatannya, saat cahaya diarahkan ke cermin dari sudut miring, cahaya terlihat memantul ke dinding kotak cahaya, membentuk sudut pantul yang sama dengan sudut datang.
Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Hasil pengamatannya, pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air tampak bengkok atau patah saat dilihat melalui gelas. Yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Hasil pengamatannya, cahaya dapat melewati kedua plastik transparan dan terlihat pada dinding kotak cahaya. Plastik berwarna putih menghasilkan warna putih dan plastik warna hijau menghasilkan warna hijau pula.